Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Meski finansial terbatas, Christian Pulisic masih yakin dengan proyek jangka panjang AC Milan. Christian Pulisic telah menjadi sosok kunci dalam keberhasilan AC Milan selama 18 bulan terakhir, baik dalam maupun di luar lapangan. Sejak kedatangannya, ia telah menunjukkan performa yang mengesankan dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan klub. Di lapangan, Christian Pulisic telah menjadi salah satu penyerang terbaik di Eropa dengan statistik yang mencolok. Kemampuannya untuk mencetak gol dan memberikan assist menjadikannya aset berharga bagi Rossoneri. Ia telah membuktikan bahwa ia mampu bersaing di level tertinggi dan kontribusinya sangat terasa dalam setiap pertandingan. Di luar lapangan, Christian Pulisic juga berperan penting dalam meningkatkan jumlah penggemar AC Milan, terutama di Amerika Serikat. Dengan popularitasnya, ia telah membantu klub menjangkau audiens yang lebih luas, yang sangat penting dalam era globalisasi sepak bola saat ini. Mengacu pada kesuksesannya, pembicaraan mengenai kontrak baru untuk Pulisic menjadi sangat relevan. Hal ini tidak hanya untuk melindungi klub dari tawaran rendah, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka dapat mempertahankan pemain yang telah memberikan dampak besar. Pulisic telah membayar kembali biaya yang dikeluarkan Milan untuk mendatangkannya, menjadikannya investasi yang sangat menguntungkan. Dalam wawancara dengan Harvard Business School, Pulisic mengungkapkan keyakinannya terhadap masa depan AC Milan. Ia menyatakan bahwa klub memiliki visi yang jelas untuk berkembang dan membangun skuad yang kompetitif. Klub tidak dapat menghabiskan 100 juta euro hanya untuk satu pemain. Namun, mereka membeli pemain-pemain berkualitas dan jelas ada banyak pemikiran di balik pembangunan skuad tersebut, ujar Christian Pulisic. Zlatan Ibrahimovic bicara tentang perannya di AC Milan dan hubungannya dengan manajemen. Zlatan Ibrahimovic yang kembali ke AC Milan lebih dari 12 bulan yang lalu telah menjadi sorotan dengan banyak kritik yang diterimanya. Dalam wawancara terbaru, ia membahas perannya di klub, hubungannya dengan manajemen dan tanggung jawabnya dalam membentuk mentalitas tim. Ibrahimovic mengungkapkan bagaimana ia pertama kali bertemu dengan Forlani, CEO AC Milan selama periode kepemilikan Elliott. Ia menjelaskan bahwa Forlani sangat mendukungnya dan meyakinkan Gary Cardinali untuk merekrutnya meskipun ada keraguan awal tentang merekrut mantan pemain. Zlatan Ibrahimovic menegaskan bahwa perannya di AC Milan adalah menjadi dirinya sendiri, yaitu Zlatan. Ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan mentalitas pemenang dalam tim dan memastikan bahwa tim dapat meraih hasil yang baik. Ibrahimovic juga menekankan pentingnya menjaga jarak yang tepat dengan para pemain. Meskipun ia tetap dekat dengan tim, ia menyadari bahwa posisinya kini berbeda dibandingkan saat ia masih menjadi pemain yang aktif. Dengan situasi yang berubah di Milan dan potensi pergeseran dalam manajemen, Zlatan Ibrahimovic dapat berperan penting dalam keputusan yang diambil di bursa transfer mendatang. Meskipun Paulo Fonseca saat ini belum menjadi sorotan utama, posisinya tampaknya melemah dan Ibrahimovic bisa menjadi faktor penentu dalam menentukan arah klub ke depannya. Allegri tidak pernah dihubungi manajemen AC Milan. Jurnalis Carlo Pellegatti memberikan tanggapannya terhadap laporan yang menyebutkan kemungkinan Max Allegri kembali ke AC Milan untuk menggantikan Paulo Fonseca. Dengan situasi yang tidak konsisten di Liga dan ketidakpuasan yang mulai muncul di kalangan penggemar, spekulasi mengenai masa depan Fonseca sebagai pelatih kepala semakin menguat. AC Milan saat ini menghadapi tantangan dalam menemukan konsistensi di Liga yang membuat posisi Paulo Fonseca sebagai pelatih kepala terancam. Beberapa laporan menyebutkan bahwa jika situasi tidak membaik, Fonseca berisiko kehilangan pekerjaannya. Dalam konteks ini, muncul pembicaraan tentang siapa yang mungkin menggantikan Fonseca, dengan Allegri menjadi salah satu nama yang paling sering disebut. Max Allegri yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih Milan dari 2010 hingga 2014 memiliki rekam jejak yang mengesankan
termasuk memenangkan Scudetto pada musim 2010-2011 dan Supercoppa Italiana pada musim berikutnya. Setelah meninggalkan Milan, ia telah kembali ke Juventus di mana ia juga meraih kesuksesan. Dalam video saluran YouTube-nya, Pellegatti mengungkapkan pandangannya tentang spekulasi tersebut. Ia menyatakan bahwa meskipun ada keinginan untuk melihat Allegri kembali, tidak ada kontak resmi antara Allegri dan Milan. Pellegatti juga menambahkan bahwa manajemen Rossoneri menunjukkan dukungan yang kuat terhadap Fonseca, dan saat ini tidak ada alasan bagi pelatih asal Portugal itu untuk meninggalkan klub. Gary Cardinale bicara tentang AC Milan dan alasan penjualan Sandro Tonali. Pemilik AC Milan Gary Cardinale telah berbicara secara terbuka tentang pendekatannya dalam mengelola klub dan tantangan yang dihadapinya sejak mengambil alih pada musim panas 2022. Dalam sebuah dokumen yang diterbitkan oleh Harvard Business School, Cardinale menjelaskan rencananya untuk menjadikan Milan sebagai perusahaan senilai 5 miliar euro dan mengkritik model bisnis yang tidak berkelanjutan. Gary Cardinale menegaskan bahwa ia tidak berusaha untuk mengamerikakan AC Milan, tetapi ingin memperkenalkan elemen-elemen yang dapat membawa klub ke tingkat berikutnya. Ia mengakui bahwa banyak pemilik tim olahraga Amerika meragukan kemampuannya untuk berbisnis di Italia dan menghasilkan uang di sepak bola Eropa. Cardinale menekankan bahwa memenangkan kejuaraan adalah tujuan penting, tetapi harus diimbangi dengan pendekatan yang cerdas. Ia mengkritik model bisnis Inter Milan yang tidak berkelanjutan, mengacu pada kebangkrutan mantan pemilik mereka setelah memenangkan Scudetto. Salah satu keputusan yang paling kontroversial selama masa kepemimpinan Cardinale adalah penjualan Sandro Tonali ke Newcastle United. Ia bersikeras bahwa keputusan tersebut diambil karena tawaran yang sangat menguntungkan, bukan karena kebutuhan mendesak. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.